Audio Jungle. Halo, perkenalkan nama saya Giovanni Hadia Jemiman, mahasiswi dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi manajemen keuangan daerah dengan topik estimasi pendapatan dan analisis potensi pendapatan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu estimasi pendapatan. Di mana dalam estimasi pendapatan ini ada 4 sub pokok yang akan saya bahas. Yang pertama, perkiraan dan penganggaran. Yang kedua, teknik perakiraan pendapatan. Yang ketiga, menilai akurasi prediksi. Dan yang keempat, permasalahan perakiraan pendapatan di sektor publik. Yang pertama, perkiraan dan penganggaran. Penganggaran pada prinsipnya berbeda dengan perkiraan. Penganggaran merupakan rencana manajemen yang mengandung implikasi perlunya komitmen dan tanggung jawab untuk mencapai angka yang ditetapkan dalam anggaran. Sedangkan perkiraan tidak lebih hanyalah prediksi atau estimasi tentang apa yang terjadi dan tidak berimplikasi pada perlunya komitmen dan tanggung jawab untuk merealisasikan prediksi tersebut. Nah, jika dilihat dari sudut pandang manajemen, perkiraan merupakan alat perencanaan, sedangkan anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus pengendalian. Yang kedua, teknik perakiraan pendapatan. Yang pertama, teknik kualitatif. Teknik perakiraan yang bersifat kualitatif antara lain adalah teknik Delphi dan teknik Judgment. Teknik Delphi dilakukan dengan cara mengumpulkan para ahli, kemudian mereka secara kelompok maupun individual dimintai pendapat dan pandangan mereka tentang prediksi masa depan yang akan mempengaruhi arus pendapatan. Metode kualitatif selain teknik Delphi adalah pendekatan, yaitu perakiraan berdasarkan pengalaman masa lalu dan pertimbangan berbagai faktor yang mempengaruhi pendapat di masa mendatang. Yang kedua, teknik kuantitatif. Sama halnya dengan metode kualitatif, teknik kuantitatif dalam perakiraan juga banyak macamnya, mulai dari simple smoothing teknik hingga pemodelan regresi yang canggih. Dalam penggunaan teknik kuantitatif, sebelum dilakukan teknik perakiraan, terlebih dahulu harus ditentukan yang pertama subjek perakiraan, yaitu apa yang akan diprediksi atau diestimasi. Subjek perakiraan bisa berupa pendapatan secara keseluruhan maupun per kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Yang kedua, rentang perakiraan, yaitu periode waktu yang akan diramal. Rentang perakiraan harus ditetapkan apakah untuk prediksi 1 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Dan yang ketiga, data yang akan digunakan, yaitu data runtun waktu. Sebagai dasar untuk prediksi, apakah perlu digunakan data 10 tahun, 5 tahun, atau 3 tahun yang lalu sebagai basis perakiraan. Selanjutnya, akan dibahas beberapa teknik kuantitatif perakiraan yang cukup mudah digunakan, murah biayanya, serta dalam banyak kasus cukup tinggi keakuratannya. Teknik tersebut antara lain, yang pertama, simple moving average, yang kedua, exponential smoothing, yang ketiga, transformation moving average, dan yang keempat, regresi. Yang ketiga, menilai akurasi prediksi. Untuk menilai keakuratan berbagai teknik perakiraan dapat dilakukan dengan menghitung presentasi kesalahan peramalan, yaitu absolute percentage error atau APE dan mean absolute percentage error atau MAPE. APE dan MAPE mengukur perbedaan antara lain perakiraan dengan hasil yang sesungguhnya terjadi. Semakin kecil nilai APE, berarti semakin baik keakurasian teknik perakiraan yang digunakan. Yang keempat, permasalahan perakiraan pendapatan di sektor publik. Permasalahan yang terkait dengan urgensi perakiraan pendapatan
di lingkungan organisasi sektor publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, faktor teknis, faktor ekonomi, faktor administratif, dan faktor peran legislatif. Yang akan dibahas pada nomor 2 yaitu analisis potensi pendapatan. Yang pertama, mengenali potensi pendapatan. Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya saja belum didapat atau diperoleh di tangan. Karena potensi tersebut bersifat tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi yang ada, termasuk potensi pendapatan. Dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari salah satu upaya mengenali potensi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama, memiliki potensi dan kemampuan mengelola tinggi. Yang kedua, memiliki potensi yang tinggi, kemampuan mengelola rendah. Yang ketiga, memiliki potensi yang rendah, tetapi memiliki kemampuan mengelola yang tinggi. Dan yang keempat, memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah. Yang kedua, perhitungan potensi pendapatan. Analisa tipologi klasen juga bermanfaat untuk mengidentifikasi peta potensi ekonomi secara makro, tetapi tidak menunjukkan jumlah real potensi yang ada. Untuk mengetahui potensi real pendapatan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah, diperlukan identifikasi dan perhitungan potensi dengan basis mikro. Perhitungan pendapatan basis mikro dilakukan dengan cara survei dan observasi terhadap objek dan subjek pajak, kemudian dilakukan perhitungan potensi pendapatan yang ada. Sedangkan perhitungan pendapatan basis makro dilakukan dengan teknik estimasi dengan model regresi ekonometrik yang menggunakan variabel makro ekonomi sebagai proksi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan yang paling penting, pada masa pandemi sekarang ini, kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.